Pernah kepikiran nggak? Masa lalu itu kan kayak lautan peristiwa yang luas banget. Gimana caranya kita ngertiin semua itu tanpa, ya, tenggelam? Nah, ternyata para sejarawan tuh punya beberapa alat sederhana buat mengubah semua kekacauan itu jadi sebuah cerita yang bisa kita ikuti. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memahami masa lalu. Ini nih pertanyaan besarnya. Coba dibayangin. Ada miliaran kejadian yang udah terjadi. Tanpa sebuah sistem, kita mau mulai dari mana coba? Rasanya mustahil banget kan? Jawabannya, ya, sejarah. Tapi ini bukan sekedar hafalan tanggal loh ya. Sejarah itu sebetulnya sebuah metode, semacam cara yang sistematis buat menyaring masa lalu dan nemuin peristiwa-peristiwa mana yang benar-benar ngebentuk dunia kita sekarang. Lanjut ke bagian 2, alat ukur waktu. Nah, kita akan mulai dari alat yang paling dasar, paling fundamental. Jadi, konsep kuncinya adalah kronologi. Intinya ini adalah seni menyusun peristiwa sesuai urutannya. Tanpa kronologi, sejarah itu cuma kayak tumpukan fakta acak-acakan yang nggak ada artinya sama sekali. Nah, kronologi ini ada dua jenis. Yang pertama, kronologi absolut. Ini yang pakai tanggal pasti, spesifik, kayak 17 Agustus 1945, jelas banget kan? Terus yang kedua, ada kronologi relatif, yang lebih ke menempatkan kejadian dalam konteks. Misalnya sebelum Perang Dunia II. Keduanya ini sama-sama penting buat membangun gambaran yang utuh. Oke, bagian 3, kepingan-kepingan sejarah. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih yang kita anggap sebagai peristiwa itu? Peristiwa sejarah itu macam-macam banget. Ada peristiwa politik, ya soal perubahan pemerintahan, perang, perjanjian, gitu-gitu. Terus ada ekonomi, ini soal pergeseran besar dalam industri dan perdagangan. Dan yang nggak kalah penting, ada peristiwa sosial, menyangkut evolusi budaya dan masyarakat. Jadi, sejarah itu mencakup semuanya. Nah, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Sejarawan itu ngebedain antara peristiwa penting yang benar-benar ngubah arah sejarah, contohnya ya proklamasi kemerdekaan, sama peristiwa harian yang lebih kayak ngasih warna ke kehidupan sehari-hari. Dua-duanya sih bagian dari sejarah, tapi dampaknya jelas beda. Lanjut ke bagian 4, menyusun cerita. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja contohnya. Coba kita lihat garis waktu kemerdekaan Indonesia ini. Semuanya dimulai dari satu peristiwa politik yang krusial di tahun 1945, proklamasi. Nah, peristiwa ini kemudian memicu periode konflik yang panjang, yang kita kenal sebagai Perang Revolusi, dan akhirnya semua itu ditutup dengan sebuah kesepakatan di konferensi meja bundar. Urutannya ini adalah kunci dari ceritanya. Nah, ini dia intinya. Garis waktu ini tuh lebih dari sekedar daftar tanggal. Ini adalah tulang punggung dari sebuah cerita. Setiap peristiwa nyambung ke peristiwa berikutnya, nunjukin ke kita sebuah narasi tentang perjuangan, kegigihan, dan akhirnya pembentukan sebuah bangsa. Itulah kekuatan kronologi yang sebenarnya. Oke, bagian terakhir. Mengapa ini penting? Yuk kita lihat kenapa semua ini benar-benar relevan. Jadi, kronologi itu ngasih kita proses 3 langkah yang keren banget. Pertama, kita bisa mengidentifikasi mana aja peristiwa yang penting. Kedua, kita bisa menganalisis hubungan sebab akibat di antara peristiwa-peristiwa itu. Dan yang paling penting, kita jadi bisa menginterpretasikan atau menemukan makna yang lebih dalam dari seluruh rangkaian cerita sejarah itu. Seperti kata kutipan ini, dengan memahami kronologi waktu, kita dapat memahami bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah saling berhubungan satu sama lain. Intinya yaitu, paham urutan itu adalah fondasi buat ngelihat sebab dan akibat dalam sejarah. Jadi, sekarang Anda udah punya alat dasarnya buat memahami masa lalu. Anda bisa mulai merangkai cerita-cerita sejarah versi Anda sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, cerita mana yang mau Anda selidiki pertama kali?